Saya ingin bertanya dulu untuk Pak Elan ya. Pak Elan, Presiden Jokowi dalam periode kedua ya 2019-2024 menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas. Nah, untuk membangun bangsa tentu diperlukan SDM yang berkualitas. Isu-isu apa aja Pak yang menonjol atau mendesak untuk menciptakan SDM unggul atau generasi unggul atau generasi yang berkualitas Pak Elan? Baik, Bu Nana dan Bapak Ibu semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau bicara isu di dalam pembangunan manusia, saya ingin mungkin dari Bank Dunia pada tahun 2018 yang mengenai Human Capital Index kita, indeks indeks modal manusia. Di mana di dalam rilis tersebut itu dikatakan bahwa indeks Human Capital Index kita sekitar 0,53. Artinya apa 0,53? Artinya adalah bahwa kemudian bayi yang lahir di Indonesia, dia hanya akan mencapai sekitar 50% dari potensi sepenuhnya, ya, dari yang seharusnya kemudian dia tumbuh. Dan ini disebabkan karena memang kemudian kualitas dari kesehatannya dan kualitas dari pendidikannya memang tidak diterima sebagaimana mestinya atau tidak dimiliki sebagaimana mestinya. Dan ini didukung oleh memang angka-angka yang menunjukkan atau mendukung membentuk dari indeks tersebut ya. Indeks tersebut dibentuk oleh 4 hal. Yang pertama adalah angka stunting, yang kedua adalah tingkat lamanya pendidikan, yang ketiga adalah learning test, yang ketiga adalah test score, dan yang keempat adalah kemudian quality of learning. Nah, yang paling memprihatinkan tentunya adalah masalah stunting ini, Bu Nana dan Bapak Ibu semua. Karena tahun 2018 kita, saya harus bilang bahwa kemudian kita mengalami progres di dalam 3 tahun terakhir ini ya, saya kira sudah cukup lumayan, tetapi angka stunting kita terakhir itu masih pada kisaran 27%. Untuk ukuran standar internasional dan khususnya Indonesia yang sekarang ini sudah masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah atas, itu kita tergolong, angka stunting ini tergolong tinggi. Dan kalau kita bicara stunting, Bu Nana dan Bapak Ibu semua, yang kita bicara bukan hanya masalah postur dari kemudian balita kita yang pendek, yang lebih pendek dari rata-rata reference grupnya, ya. Tetapi stunting ini mencerminkan kualitas dari si individu ya yang kemudian memiliki dampak jangka panjang setelah dia kemudian tumbuh remaja dan bahkan dewasa. Studi-studi menunjukkan ya mereka-mereka atau individu-individu yang mengalami stunting di masa 2 tahun pertama atau 5 tahun pertama kehidupannya itu kemudian biasanya sekolahnya prestasi sekolahnya tertinggal, kemudian memperoleh pekerjaan yang kemudian lebih rendah kualitasnya, pendapatannya lebih rendah, sehingga secara umum kemudian produktivitasnya rendah. Dan ini kemudian juga punya korelasi dengan penyakit-penyakit non-communicable disease ya. Jadi mereka-mereka yang kemudian stunting di masa mudanya, di masa kecilnya, biasanya juga kemudian punya kerentanan terhadap penyakit-penyakit tidak menular seperti kemudian diabetes, darah tinggi, ya, dan lain sebagainya. Dan ini faktor-faktor ini yang kemudian mempengaruhi kualitas dari manusia Indonesia itu sendiri. Terima kasih Pak Elan. Jadi sebetulnya masalah stunting memang bukan hanya masalah postur ya Pak, itu kemungkinan intergenerational poverty bisa terjadi karena memang dari awal itu nggak sehat dan terus menjadi sangat tidak produktif secara terus-menerus. Pak Elan, kita memang menghadapi banyak tantangan yang kompleks. Saya ingin mendengarkan dari Pak Elan apa saja sih kebijakan pemerintah untuk menangani masalah atau isu tersebut, Pak? Ya, kalau bicara masalah khusus yang terkait dengan masalah stunting, kita harus menyadari bahwa masalah stunting ini adalah masalah multisektor, ya. Dan yang kemudian dicoba ditekankan, ya, di refokus dalam 3 tahun terakhir
ya untuk kemudian mengadres permasalahan stunting di Indonesia. Selama ini masalah stunting lebih dilihat sebagai masalah kesehatan. Padahal hanya semata-mata masalah kesehatan. Masalah stunting juga kemudian masalah sektor lain, ya masalah menyangkut kesadaran, menyangkut pola asuh, ya menyangkut kesehatan lingkungan seperti water dan sanitasi, ya kemudian menyangkut masalah akses terhadap pangan sehat, dan itu berarti kebijakan masalah harga, ketersediaan pangan dan lain sebagainya. Makanya 3 tahun terakhir kami mengajak semua gitu, untuk kemudian sama-sama bekerja. Upaya untuk kemudian mendorong kerjasama antar stakeholder, baik di dalam pemerintah maupun dengan luar pemerintah ini, itu perlu dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi negara, presiden atau presiden. Dan ini kita bicara contoh-contoh dari negara lain yang sukses di dalam menangani stunting, itu biasanya memang komitmennya langsung dari presiden atau wakil presiden. Nah, sejak 2017, ya sejak 2017, alhamdulillah kita bisa kemudian meminta langsung komitmen dari presiden dan wakil presiden. Presiden menugaskan wakil presiden untuk memimpin langsung penanganan stunting ini, ya percepatan pencegahan stunting di Indonesia. Nah, alhamdulillah Bu Nana dan Bapak Ibu semua, stunting yang dalam 10 tahun dari 2000 sampai 2000 cenderung stagnan pada angka 37%. 37% itu tinggi sekali, lebih dari sepertiga balita kita berarti stunting. Itu mulai tahun 2018 mulai turun. Jadi turun ke angka sekitar 31%, dan kemudian di tahun 2019 turun sekitar 27%, 27,7%. Nah, kebijakannya sendiri kemudian karena ini multisektor harus juga beragam. Satu, kemudian kita memastikan dukungan untuk keluarganya, ya, baik kemudian berupa perlindungan sosial, ya, ada program bantuan pangan non tunai, ada program keluarga harapan. Tetapi ini saja tidak cukup. Ya, yang harus dipastikan adalah kemudian memastikan kesadaran ibu, ya, dan kemudian memastikan kesehatan ibu dan remaja. Ya, ini kita bicara generasi muda, kita bicara remaja, dan ini nanti saya ingin menyampaikan tantangan dari kesehatan remaja, tantangan kesehatan pemuda, khususnya yang perempuan. Karena ini yang sangat kritikal sekali, yang sangat menentukan sekali, apakah bayi yang dilahirkan ketika remaja putri ini kemudian hamil, ya, menikah dan kemudian hamil, apakah bayinya akan stunting atau tidak. Nah, yang keempat itu adalah masalah kesehatan lingkungan. Ya, ini kita bicara sanitasi, kita bicara air bersih, ya, yang itu memang kemudian sekali lagi tidak ditangani oleh kesemua, itu tidak ditangani oleh satu kementerian, satu sektor saja atau satu ide saja. Makanya sekali lagi penting untuk penanganan stunting dari perspektif multisektor. Ya. Terima kasih banyak Pak Elan. Tadi Bapak sudah menyentuh masalah perempuan atau gender, ya. Saya ingin beralih ke Ibu Erna. Ibu Erna ini tentu ikon SDGs yang sebelumnya dikenal dengan MDGs atau Millennium Development Goals. Bu Erna, ya. Tadi Pak Elan menjelaskan berbagai hal yang sebenarnya secara implisit itu terkait SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, di salah satu tujuan menyeluruh dari SDGs adalah leave no one behind atau tidak meninggalkan siapapun. Nah, Bu Erna, saya ingin bertanya bagaimana pandemi, melihat selama pandemi ini, ya, bagaimana implementasi SDGs di Indonesia yang terdampak oleh pandemi saat ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua. Memang kalau kita memikir logikanya aja, beberapa hal memang secara menonjol terdampak oleh COVID-19 ini. Tapi karena kebetulan kemarin saya bersama Ibu Diani yang di Bappenas menangani SDGs, ya, dan presentasi beliau itu menunjukkan bahwa semua goal, semua tujuan SDGs itu terdampak oleh COVID ini. Jadi kalau boleh diizinkan saya share screen 3 dari slide dia yang sangat mudah untuk dicernakan oleh semua dan sangat jelas. Boleh nggak? Silakan, Bu. Ya, oke. Ya. Ini ya, kelihatan nggak? Ini lihat Ibu Erna. Huh? Ya. Kelihatan ya?
Belum, Bu. Jadi di sana ditunjukkan bahwa di goal 1 misalnya, kenapa? Ya. Saya ngomong aja deh, kalau memang nggak kedengaran, nggak kelihatan, nggak bisa tampil, nanti saya bisa kirim aja ke Per supaya bisa diteruskan ke yang lain-lain ya. Jadi goal 1 misalnya, kemiskinan itu meningkat ya oleh COVID ini. Kelaparan nomor 2, goal 2 itu COVID mengancam ketahanan pangan dan meningkatkan risiko gizi buruk seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kita semua tahu. Itu memang yang paling parah yang kita rasakan gitu ya. Dan itu juga menurunkan status sosial ekonomi, di samping juga meningkatkan sampah medis. Itu nggak main-main ya, pencemaran lingkungan sangat terganggu oleh bukan hanya sampah medis, tapi sampah konsumsi manusia dengan plastiknya dan sebagainya yang meningkat. Yang keempat, pendidikan. PSBB ini itu mempengaruhi pendidikan ya, yang bagus sih naik, yang kurang bisa itu menimbulkan stres di rumahnya ya, dan kemudian juga semua ya, si anak ya, si ibu, si bapak juga yang kurang kerjaannya juga lebih terganggu, sehingga risiko kekerasan dalam rumah tangga misalnya ya. Kemudian ya itu kalau goal 5 memang bisa kita tinjau lagi bahwa itu lebih meningkatkan dampak kepada gender. Kemudian soal energi, ya, jadi menurunkan harga menurunnya harga bahan bakar fosil mengancam target peningkatan. Ya, kemudian juga dan beberapa yang lain, ya, itu saya tidak perlu untuk sampaikan semua. Meningkatnya tingkat pengangguran, menurunnya upaya investasi, kemudian kesenjangan karena guncangan ekonomi dan lain-lain ya. Jadi intinya adalah bahwa memang SDGs itu semua itu mendapat risiko untuk menurun, dan kita perlu bekerja lebih keras untuk pencapaiannya. Ya, terima kasih banyak Bu Erna. Sekarang saya ingin beralih ke Prof. Budu dari TGUPP Sulawesi Selatan. Prof. Budu, tadi Pak Elan, Bu Erna berbicara berbagai aspek SDGs secara umum ya dari tingkat nasional. Prof. Budu sebagai anggota TGUPP Sulawesi Selatan, kita ingin berfokus di Sulsel sekarang nih Prof. Sebenarnya Prof, bagaimana perkembangan COVID-19 di Sulawesi Selatan? Baik, Bu Nana, yang saya hormati para narasumber, Ibu Erna, Pak Elan, dan Pak Ishak yang saya hormati. Jadi saya di tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Selatan. Dalam beberapa waktu ini memang selain tetap fokus terhadap pendampingan program-program prioritas Bapak Gubernur dalam pengembangan kesehatan di Selatan, juga selama COVID-19 ini kami sungguh-sungguh juga mendapatkan tugas yang cukup unik dan cukup spesifik. Saya saat ini dekan di Fakultas Kedokteran Unhas, oleh Ibu Rektor juga meminta saya sebagai Ketua Satgas COVID-19 Sasa Sanudin, jadi cukup terlibat dan banyak mengetahui kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanganan, prevensi maupun intervensi COVID-19 di Selatan. Alhamdulillah, awalnya di bulan-bulan April, Mei, Bu Nan dan Bapak Ibu sekalian, COVID-19 Unhas di Selatan itu reproduction rate-nya sekitar 4, sekian. Jadi satu penderita itu cenderung bisa menginfeksi 4 atau 5 orang. Jadi virulensi dan kemudahan infeksinya itu sangat tinggi. Tapi kemudian berkembang terus sampai ke bulan
Juli Agustus itu sudah ada penurunan reproduction rate dari awalnya 4, sekian menjadi 3 menjadi 2, dan bulan Agustus kemarin hingga September kemudian masuk ke awal Oktober itu reproduction rate kita ada di titik yang agak lebih rendah, 0,7 pernah 0,68 dan kelihatannya pada awal-awal akhir November, awal Desember ini naiklah sedikit tersentuh di angka 1, tetapi itu gelombang wave yang sangat melandai dan kita berharap pada pertengahan Desember ini bisa kemudian menurun lagi di bawah 1. Jadi sungguh perkembangan COVID-19 di Seselanang ini memperlihatkan sebuah usaha yang sangat menggembirakan, dan di beberapa tempat Bapak Gubernur sering menyampaikan alhamdulillah apresiasi pemerintah pusat ke Sulsel atas segala inovasi-inovasi yang kita lakukan saat ini. Jadi Bu Nan dan para narasumber dan hadirin sekalian yang saya hormati, kenapa kemudian begitu terjadi perbaikan yang sangat signifikan dari awal sampai sekarang ini? Provinsi Selatan bahkan menjadi percontohan inovasi penanggulangan COVID-19. Jadi pertama yang paling menonjol itu adalah inovasi melakukan pengkonsentrasian penderita COVID-19 itu di satu tempat, dipusatkan di Kota Makassar. Waktu itu kita tahu bahwa jika kemudian para penderita COVID-19 ini tidak dikendalikan pada saat RT-nya masih 4, 3, 2, maka itu pasti akan dengan cepat bisa tersebar. Keterpaparan masyarakat semakin pasti tinggi. Oleh karena itu, atas program yang luar biasa dari Bapak Gubernur, kemudian menunjuk dan bekerja sama dengan para pemilik hotel di Makassar untuk menjadikan hotel di Makassar itu sebagai tempat rawat. Sekalian juga tempat karantina pasien. Jadi ada 8 hotel yang dikerjasama dengan pemerintah Sulsel untuk mengkarantina pasien-pasien yang positif, yang dalam istilah sebelumnya itu adalah yang OTG, ODP yang hanya panas-panas biasa atau batuk-batuk biasa atau plus tanpa ada gejala, itu dalam artian dikarantina di sebuah hotel, dan kemudian mereka selama di hotel itu diberikan tempat yang cukup nyaman, diberikan vitamin setiap hari, makanan sedia, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Ya, saya kira dengan itu kemudian sambil dilakukan tracing, Bu Nan, ya. Saya ingin beralih ke Pak Ishak. Beliau ini pendiri Perdik ya, dan aktivis yang sangat gigih memperjuangkan hak-hak kalangan difabel di Indonesia. Pak Ishak, SDGs juga sangat terkait dengan perlindungan kalangan rentan, leave no one behind ya, dan jangan meninggalkan siapapun. Jadi salah satu kalangan rentan yang sangat perlu mendapatkan perhatian, apalagi di saat pandemi ini, adalah kalangan difabel. Bagaimana COVID-19 berdampak dan menambah kerentanan kalangan disabilitas, Pak Ishak? Ya, terima kasih Bu Dr. Nana. Selamat pagi kawan-kawan semua. Difabel itu rentan, walaupun sejak sebelum pandemi berlangsung. Jadi ketika pandemi terjadi, kerentanan itu menjadi berlapis, dan hal ini juga dibuktikan dari hasil penelitian jaringan DPO Respon COVID pada bulan Maret lalu. Kerentanan itu terlihat dari terdampaknya difabel, misalnya dari sektor diri dan hubungan sosial yang selama ini terjadi. Misalnya kebijakan PSBB atau jaga jarak, working from home, learning from home, adanya aneka protokol kesehatan,
tindakan kemudian ada tindakan-tindakan perlindungan sosial itu berdampak pada misalnya kemampuan bekerja difabel, karena mayoritas difabel itu bekerja di sektor informal. Kebutuhan akan terapis juga terhambat karena kebijakan-kebijakan tadi yang membuat sistem transportasi tidak berjalan seperti jasa, kemudian teman yang biasanya menemani tidak mudah lagi diajak karena ketakutan-ketakutan. Juga proses perawatan misalnya terganggu. Sejumlah kegiatan-kegiatan sosial warga difabel misalnya yang berhimpun dalam kelompok-kelompok paguyuban, misalnya kelompok orang tua yang memiliki anak autis atau Down syndrome, atau berbagi keterampilan terapis atau reserve makanan dan sebagainya, itu tidak terjadi selama COVID ini. Kemudian proses komunikasi itu juga yang kemudian tiba-tiba menjadi online, berbasis online, itu juga sangat berdampak kepada kawan-kawan. Nah, dari segi pendidikan juga itu difabel yang sedang sekolah, pelajar maupun mahasiswa itu juga menjadi rentan ketika metode atau alat-alat belajar mengajar itu tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan spesifik difabel. Kemampuan orang di rumah misalnya dalam mendidik anak difabel dengan difabel intelektual misalnya, dengan cara-cara tertentu yang selama ini hanya dimiliki oleh guru-guru di mana dia bersekolah, kemudian mengalami kesulitan-kesulitan. Pihak sekolah juga di satu sisi kurang kreatif dalam menyiapkan metode dan alat belajar. Nah, kemudian bagaimana cara mengurangi kerentanan itu? Ya, saat ini kawan-kawan maupun pemerintah berjalan dengan menggunakan pendekatan istilahnya jalur kereta api, twin track approach. Nah, kemudian dengan cara membenahi cara pandang, ada riset dan publikasi, kemudian mensupport terus regulasi, mengadvokasi ketika ada difabel terhambat atau mengalami diskriminasi. Dan kawan-kawan ini saat ya mungkin ini blessing in disguise ya, ada berkah karena agak mudah melakukan konsolidasi antar organisasi difabel, jadi terbangun aliansi dalam kerja-kerja kawan-kawan saat ini. Ya mungkin begitu gambaran kerentanan difabel di masa COVID. Terima kasih Pak Isa. Saya ingin beralih ke Pak Elan. Pak Elan, tadi Bapak sudah menjelaskan berbagai inisiatif pemerintah ya untuk memperbaiki berbagai isu yang kita bicarakan ini. Tapi kalau khusus untuk kalangan difabel dan juga kalangan muda, bagaimana perlindungan sosialnya, Pak? Ya, Nana dan Bapak Ibu semua, saya kira kalau kita bicara dukungan ya, atau kebijakan yang memberikan perlindungan kepada kaum difabel, harus kita akui kebijakan yang ada masih jauh dari cukup. Saya kasih contoh saja, ya misalnya kalau dalam ruang lingkup program perlindungan sosial, itu ada yang namanya asuransi atau asistensi sosial untuk penyandang disabilitas berat. Itu program di bawah ASPD ya, itu program di bawah Kementerian Sosial. Sudah cukup lama, mungkin kurang lebih 7-8 tahun sampai 10 tahun terakhir sudah ada program tersebut. Tapi program tersebut itu satu hanya kemudian memberikan dukungan ya kepada yang disebut dengan disabilitas berat. Yang jumlahnya juga tidak berkembang dari tahun ke tahun. Sampai tahun terakhir, sampai tahun 2019 yang lalu, jumlah yang dicakup dalam program ini hanya 28.000. Padahal kalau bicara penyandang disabilitas berat seluruh Indonesia, itu di atas 10 juta. Ya, dan bahkan lebih. Gitu. Kita punya datanya ya, baik yang untuk seluruh populasi, atau yang kemudian untuk 40% terbawah, atau untuk yang miskin saja. Ya. Nah, jadi program ini perlu ekspansi. Nah, kemudian program ini juga perlu memastikan bahwa, jadi ekspansi dalam arti kemudian meningkatkan cakupannya,
ya meningkatkan cakupan penerima manfaat. Yang kedua, kemudian memastikan dukungannya. Ya. Jadi kalau kita belajar dari negara-negara maju, ya pemberian dukungan kepada kaum difabel satu diberikan dalam bentuk cash, ya. Tetapi juga kemudian bisa diberikan dalam bentuk-bentuk lain. Misalnya kemudian mengantar ke ke fasilitas-fasilitas umum, untuk menjangkau layanan dasar dan lain sebagainya. Jadi ada yang dalam bentuk cash support, ada yang dalam bentuk in-kind support. Nah ini untuk dua aspek ini, pertama cakupan dan kemudian benefit, saya kira kita masih punya PR yang cukup besar untuk kaum difabel ini. Kami di TMP2K berusaha mendorong terus ya Kementerian Sosial maupun Kementerian Keuangan untuk kemudian meningkatkan budgetnya untuk kaum difabel, ya. Kementerian Sosial untuk kemudian memperbaiki, mengimprove programnya, ya. Dan Bappenas tentunya untuk memasukkan program ini dalam perencanaan. Nah, mungkin satu tambahan Mbak Nana. Tetapi saya kira kemudian kalau kita bicara program difabel, harusnya tidak hanya mengandalkan program pusat saja. Ya. Program pemerintah daerah juga harus punya concern yang sama, dan pemerintah daerah punya resource. Ya, pemerintah daerah lewat APBD-nya saya kira kemudian juga harus chip in untuk kemudian memberikan perlindungan kepada difabel, kalangan difabel, ya. Baik sekali lagi dalam bentuk dukungan tunai, ya, artinya untuk khususnya yang miskin, difabel yang miskin, maupun kemudian kepada tunjangan-tunjangan yang sifatnya kemudian in-kind. Gitu Mbak Nana. Terima kasih Pak Elan. Kalau bisa kembali ke Pak Budi. Tadi kita mendengarkan penjelasan dari Pak Budi. Jadi tadi ada dijelaskan oleh Pak Ishak, kemudian Pak Elan mengenai bantuan ya ke kalangan difabel atau kalangan rentan lainnya. Apakah ini bagaimana Prof di Provinsi Sulawesi Selatan? Apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab hal ini, tantangan ini? Ya, jadi kalau di pemerintah Provinsi Selatan, seperti tadi Pak Ellen dan Pak Ishak singgung, saya terkhusus kepada program penanganan stunting, Bu Nan. Jadi, alhamdulillah juga, jadi tahun 2015, 2017 itu angka stunting disusulkan itu masih terbilang cukup tinggi, 34,1 sampai 35%. Tapi tahun 2019 ini turun ke 5,1%, sekitar 5,1%. Jadi dari urutan 4 nasional dulu angka stunting menjadi 11. Ini karena program Bapak Gubernur pada awalnya, pada awal-awal tahun beliau menjabat itu, memang langsung kita di TGUPP Kesehatan diberi program prioritas penanganan stunting. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah fokus. Jadi selain anak-anak yang baru lahir, ibu-ibu yang sedang hamil juga itu mendapatkan intervensi terhadap perbaikan gizi. Jadi keberpihakan terhadap stunting ini cukup tinggi, baik itu link dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun juga link ke Dinas Kesehatan Ibu Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Jadi bahkan di program prioritas ini ada istilah program Gammarakna, itu artinya gerakan masyarakat mencegah dan memberantas stunting. Jadi ya saya tidak perlu mungkin membeberkan berapa suportif pendanaan yang Bapak Gubernur gelontorkan untuk program ini, tapi semua kabupaten yang sudah tercatch tahun 2020 itu ada sekitar 6 kabupaten yang menjadi target utama dalam penanganan stunting, dan pada tahun 2021 ini ditambah 6 lagi kabupaten. Jadi penanganan dan penanggulangan angka stunting dan gizi buruk itu menjadi program prioritas utama Bapak Gubernur, selain program-program prioritas yang lain di bidang kesehatan seperti pengembangan dan pembangunan rumah sakit regional di beberapa kabupaten dan daerah, dan juga yang terakhir, karena kesehatan ibu dan anak sesuai data di Dinas Kesehatan Provinsi itu banyaknya terjadi dari pulau-pulau. Nah, sekarang ini ada program ambulans laut dan rumah sakit terapung yang menghubungkan pulau dengan pulau, sehingga keterlambatan penanganan
ibu-ibu bersalin, ibu-ibu hamil ke kota itu semakin dipermudah. Nah, seperti itu Bu Nan dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Budu. Sebelum saya bertanya ke para narasumber, saya ingin mengingatkan kepada para peserta jika ingin bertanya silahkan post di Q&A. Kita masih punya waktu 8 menit. Saya kira pertanyaan terakhir dan ini untuk semua panelis, saya ingin menanyakan kalau kita berefleksi sedikit ya tentu kita punya sangat banyak masalah dan masalah-masalah tersebut sangat kompleks yang sangat memerlukan koordinasi. Sebetulnya tentu ada berbagai program yang sebetulnya sangat penting namun belum berjalan dengan baik dan ini saya ingin minta insight dari para panelis apa sebetulnya yang ingin kita dorong lebih kuat dalam ya, makasih Mbak Nana. Jadi kalau kita bicara program yang efektif ya, apakah itu untuk membangun atau meningkatkan kualitas human capital kita, ya, menangani stunting atau kemudian menangani COVID, saya kira kita bicara beberapa aspek kunci dari program itu. Di luar anggaran ya, kalau saya kira anggaran jelas nomor 1 gitu ya. Tetapi kalau kita bicara anggaran sebetulnya kita tuh punya cukup baik pusat maupun daerah itu punya cukup ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara, saya ingin bicara kemudian aspek-aspek di luar anggaran. Yang pertama ya pembelajaran kami ya dalam membantu pemerintah, kementerian, lembaga dan wakil presiden ini menunjukkan bahwa desain menjadi kunci. Ya, desain program menjadi kunci. Kita bicara bukan hanya niat baik, tetapi kemudian desain dari program itu sendiri. Yang kedua adalah kemudian data untuk mencapai atau untuk kemudian data dari data penerima manfaat program itu sendiri. Ya. Harus kemudian kita identifikasi siapa penerimanya, ya, dan dipastikan bahwa programnya, manfaat dari program itu sampai kepada yang penerima manfaat. Yang ketiga, kualitas dari implementasinya sendiri. Nah, paling 3 aspek ini, Bu Nana. Nah, saya berikan contoh ya. Kami melakukan monitoring dan evaluasi menunjukkan ada program-program yang cukup berhasil, walaupun tetap ada PR-PR-nya. Seperti program bantuan pangan non-tunai yang merupakan program perbaikan dari Raskin, ya, transformasi Raskin sekarang menjadi transfer langsung ke rekening penerima manfaat, itu kami sudah evaluasi dampaknya cukup baik untuk mengurangi kemiskinan. Ya, PKH juga begitu walaupun PR masih ada. Tetapi ada satu program nih Bu Nana yang kaitannya sangat kuat dengan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah Indonesia setiap tahun itu mengeluarkan anggaran untuk program menurunkan masalah anemia. Anemia ini kemudian sangat penting, sangat urgent untuk dan sangat berkorelasi dengan masalah stunting ini. Tiap tahun dikeluarkan programnya nasional, tetapi kemudian data Riskes terakhir menunjukkan bahwa justru anemianya naik di kalangan ibu hamil maupun di kalangan remaja. Jadi masalahnya gimana? Ada uang, programnya ada, jadi masalahnya ada pada kualitas implementasi. Nah, jadi kemudian saya ingin menunjukkan bahwa pemerintah perlu bekerja sama dengan stakeholder lain, termasuk universitas, NGO, untuk memastikan 3 aspek ini. Desain, kemudian data penerima manfaat, dan kualitas implementasi itu betul-betul bisa dipastikan optimal sehingga kemudian programnya efektif. Demikian, Bu Nana. Terima kasih. Sebelum saya ke closing statement ke Ibu Erna, saya ingin membacakan di Q&A. Tadi ada komentar bahwa sayangnya tidak ada bahasa isyarat. Jadi memang belum. Kita sekarang baru pada tahap menyediakan interpretasi bahasa, tapi belum sampai pada. Saya kira ini masukan yang cukup baik, apalagi kita berbicara tentang kalangan difabel, jadi kita harus lebih sensitif. Ibu Erna, kita masih punya waktu 4 menit, mungkin closing statement Bu Erna, apa yang perlu didorong untuk perbaikan yang sangat urgent saat ini? Nggak dengar Bu, maaf, mute. Ya, sorry tadi berkurang waktunya karena masalah teknis, tapi saya ingin menggarisbawahi lagi soal gender ini. Ya, jadi memang dalam semua aspek itu perempuan
yang paling rentan dalam COVID ini, ya, baik soal kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perempuan di UMKM yang paling langsung terkena rugi, kemudian perempuan yang bekerja dengan PHK dan sebagainya, itu juga sangat menderita, ya, dan sebagainya. Namun juga sekarang saya senang bahwa banyak program, ya, yang bisa mendukung perempuan untuk bangkit kembali. Jadi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun juga dengan UN Women itu mempunyai program untuk mendukung perempuan di UMKM, ya, untuk bangkit kembali dari sana. Ya, dan kemudian saya juga lihat ada kebutuhan untuk dukungan dari mengenai kesehatan mental yang bisa menjadi perhatian Kementerian Kesehatan atau siapapun di sini, karena kesehatan mental, nah ini bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk anak dan suami, ya, keluarga lah, ya, itu tuh sangat rentan selama COVID ini, ya, cases mengenai kesehatan mental ini meningkat, ya. Jadi tadi itu dukungan untuk dampak COVID di rumah tangga, dukungan untuk dampak COVID di dalam usaha yang ada sekarang. Terima kasih. Terima kasih, Bu Erna. Prof. Budu, closing statement-nya apa kira-kira yang harus diperbaiki saat ini yang bersifat urgent? Ya, jadi taruhlah misalnya stunting, ya, Mbak Nan, itu tidak bisa selesai dengan hanya memfokuskan diri kepada bayinya dan ibunya. Harus kita intervensi dari multisektoral. Perbaikan infrastruktur jalan sampai masuk ke desa-desa, itu termasuk sebuah program yang sangat excellent dalam mengurai persoalan stunting ini, karena transportasi berarti roda ekonomi akan menjadi lebih baik, dan tentu ekonomi yang baik, kesehatan akan menjadi lebih baik. Kemudian penyakit-penyakit penyerta seperti misalnya tuberkulosis dan penyakit-penyakit penyebab anemia yang lain seperti Pak Dr. Elan tadi sampaikan, itu juga harus menjadi fokus selain kita menyelesaikan fokus persoalan di stunting. Saya kira itu saja, Bu Nan. Ya, makasih. Terima kasih, Prof. Budu. Pak Isa, closing Ya, statement-nya? kalau saya ada beberapa peluang, ya, yang bisa kita tempuh. Yang pertama, dari segi kebijakan, khususnya kebijakan terkait disabilitas, menurut saya di Indonesia itu cukup baik. Ya, jadi ini agak berbeda dengan Pak Elan tadi, karena pertama kita sudah meratifikasi konvensi, kita sudah membuat undang-undang penyandang disabilitas, dan organisasi-organisasi pergerakan juga terus mendorong agar lebih operasional. Sekarang ada 6 PP terkait turunan dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas, ada PP akomodasi layak di pendidikan, unit layanan disabilitas di ketenagakerjaan, ada aksesibilitas penanganan bencana, akomodasi yang layak di bidang peradilan. Bahkan di daerah-daerah juga sudah mulai diterbitkan perda-perda. Di provinsi itu ada 20 provinsi memiliki perda disabilitas, ada 16 kabupaten dan 16 kota perda. Jadi ada 52 perda disabilitas saat ini, dan di desa-desa juga ada peluang yang cukup penting karena gagasan desa inklusi itu terus membaik. Nah, pengalaman kemarin ketika pemerintah menyediakan jaring pengaman sosial, itu desa-desa banyak yang bergerak untuk secara partisipatif melakukan pendataan disabilitas, karena memang Kementerian Desa juga mensupport mereka untuk memprioritaskan anggaran pembangunan desa itu kepada desa inklusi. Nah, tapi memang juga masih ada hambatan. Hambatan itu misalnya, ya saya menyebutnya atau kita menyebutnya ableism. Jadi satu cara pandang yang masih mengkelas duakan kawan-kawan disabilitas karena cara pandang tubuh misalnya. Nah itu sangat mempengaruhi banyak hal, perlakuan stigmatik, pemikiran stigmatik,
membuat desain-desain infrastruktur, manufaktur, literatur dan sebagainya yang tidak akses, itu hambatan yang harus diretas sama-sama. Jadi tapi peluang kita pada kebijakan itu sudah cukup bagus. Tapi persoalannya kita masih punya pekerjaan besar, yaitu proses. Variabel proses ini di tingkat birokrasi. Seperti ya, saya sepakat bahwa peningkatan kapasitas para aparatus, kemudian kerja-kerja kolaboratif dengan organisasi disabilitas yang juga semakin tumbuh ini, itu perlu terus-menerus dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Ishak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di penghujung waktu. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh narasumber yang beliau-beliau ini juga adalah anggota Dewan Penasihat Riset PR. Jadi saya kira saya tidak perlu simpulkan, PR kita masih banyak dan diperlukan koordinasi yang multi stakeholder, multi sektor dan menyentuh hal yang lebih mendasar.